semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Pagi Bu, sehat ya Bu. Oke, kalau begitu senang Ibu dengarnya Mila. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah akuntansi perbankan. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang tinjauan umum bank, dan hari ini kita mempelajari tentang clearing. Sebelumnya kan clearing udah Ibu share di DCR, dan minggu kemarin kalian sudah mempelajarinya dengan sama-sama. Jadi hari ini kita mempelajari balik. Sudah kalian baca belum? Sudah Bu, sudah kami pelajari. Oke, bagus. Sebelumnya di sini Ibu bersama Ibu Ayu ya, pasti kalian sudah kenal. Dan nanti kita belajar sama Ibu Ayu, dan Ibu di sini akan menjelaskan ulang mengenai clearing, dan nanti sisanya ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Ibu Ayu per kelompok. Oke Bu. Tampilkan Bu Ayu PPT-nya. Yang clearing Bu Ayu, nih kita baca sama-sama ya, kita pelajari sama-sama. Jadi di sini tuh ada namanya ya pengertian clearing. Nah, clearing itu adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas giral. Nah, di sini juga ada pengertian warkat. Warkat itu sama dengan nota ya. Jadi warkat itu adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam clearing, dan biasanya terdiri dari cek, billet, giro, dan surat bukti penerimaan transfer dari kota dan lain-lain. Jadi perbedaan clearing sama warkat itu kalian bisa menyimpulkan kayak gini. Kalau clearing itu yang bisa kalian ingat itu clearing dalam bentuk surat-surat berharga, sedangkan warkat itu dalam bentuk cek, billet, giro, dan sebagainya. Jadi mungkin Ibu akan menjelaskan hanya sekilas saja. Jadi kalian nanti langsung ke pembelajaran selanjutnya langsung dipimpin ke Bu Ayu, dan Bu Ayu langsung memberikan sesi tanya jawab kepada kalian itu per kelompok. Nah, kepada Ibu Ayu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Cika atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu. Semangat kali ya. Nah, baik, di sini kan masih kelihatan nih sangat semangat ya. Nah, Ibu akan membagikan kelompoknya masing-masing dan diketuai oleh kelompok pertama Tasya, kelompok 2 Gilbert, kelompok 3 Rizka, dan kelompok 4 Yuli Anastasia. Itu dia nama-nama ketua kelompoknya tadi. Nah, untuk kelompok 1, sebutkan 4 macam nota atau warkat clearing yang sudah dikelompokkan. Kelompok 2, di dalam clearing ada yang namanya peserta clearing dan proses clearing. Namun peserta clearing dan proses clearing terbagi menjadi 2 kelompok. Sebutkan dan jelaskan. Nah, untuk kelompok 3, buatlah ilustrasi clearing dan jelaskan ilustrasi tersebut. Dan untuk kelompok 4, dari ilustrasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 nanti, coba buat jurnal saat pencatatan di bank Harapan Medan pada saat penerimaan warkat clearing dan saat clearing berhasil. Ibu kasih sekitar waktu 5 menit diskusikan untuk kelompok kalian masing-masing. Baik Bu. Baik.
Ibu rasa waktunya sudah 5 menit dan udah cukup ya. Ibu langsung aja panggil ke kelompok 1, kepada ketua kelompok 1, Tasya, Ibu persilahkan. Baik Bu, jadi hasil diskusi kami atas pertanyaannya, menurut kami pertanyaannya tadi sebutkan 4 macam nota atau warkat clearing yang sudah dikelompokkan. Jawabannya yaitu 1, nota debit keluar, yang kedua nota kredit keluar, dan yang ketiga nota debit masuk, dan yang keempat nota kredit masuk. Baik, kepada kelompok 1 jawabannya sudah benar ya. Nah, untuk kelompok 2 Ibu persilakan. Oke Bu, baik Bu, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak juga kepada teman-teman sekalian. Di sini pertanyaannya tadi membaca jawabannya yang pertama, peserta clearing terbagi menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Yang mana penjelasannya adalah yang pertama, peserta langsung yaitu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Baru peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada di dalam wilayah clearing yang dengan kantor induknya. Kemudian Bu, yang kedua, peserta tidak langsung yaitu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Peserta tidak langsung bisa terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Baru ada proses clearing terbagi menjadi 2, yaitu clearing manual dan clearing elektronik. Yang mana Bu dijelaskan bahwa yang clearing manual, sistem manualnya adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal dengan proses pelaksananya dilakukan melalui langkah manual oleh peserta, baik dalam hal pembuatan bilet saldo, clearing, atau pemilihan warkat. Baru Bu yang terakhir, clearing elektronik, yang mana sistem clearing elektronik ini merupakan sistem clearing yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sistem pelaksanaan dilakukan secara elektronik dan otomatis. Dan sistem clearing elektronik ini hasil-hasil perhitungan nantinya disesuaikan dengan seluruh hasil perhitungan berbasis elektronik. Mungkin Bu, sekian Bu. Terima kasih Bu. Nah, untuk jawaban dari kelompok 2, Gilbert sudah bagus ya dan udah benar. Nah, kita lanjut ke kelompok 3, kepada ketua kelompok 3, Rizka Amelia Ajis, Ibu persilahkan. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Di sini saya perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan mengenai soal yang Ibu berikan tentang ilustrasi terjadinya clearing. Sebelumnya izin presenting ya Bu. Baik, Ibu persilahkan. Apakah sudah nampak di layar Bu? Sudah, Rizka. Baik Bu, di sini kami ada buat ilustrasi clearingan Bu. Contohnya itu di sini ada Mr. Ansar dan juga Mr. Alba. Nah, Mr. Ansar itu membayar 37 juta dengan menggunakan cek Bank Asa Medan. Jadi di sini Mr. Ansar itu menggunakan Bank Asa Cabang Medan, kemudian Mr. Alba itu menggunakan Bank Harapan Cabang Medan. Jadi ada kedua bank yang berbeda, Bu. Nah, Mr. Ansar ini membayar kepada Mr. Alba menggunakan cek Bank Asa Medan. Kemudian Mr. Alba itu menyetorkan cek tersebut ke bank yang ada di Mr. Alba, yaitu Bank Harapan Cabang Medan. Kemudian Bank Harapan Cabang Medan akan memprosesnya kepada bank penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia memprosesnya itu kepada Bank Asa Cabang Medan, sehingga Bank Asa Cabang Medan mengetahui bahwa terjadi
pembayaran melalui cek dari Mr. Ansar. Kemudian Bank Asa Medan akan mendebit ke rekening Mr. Ansar tersebut. Begitu Bu, singkat dari penjelasan ilustrasi clearing tersebut. Terima kasih Bu. Nah, tadi penjelasan dari kelompok 3 Rizka udah bagus ya, udah benar cara menjelaskan ilustrasinya, sudah baik juga. Nah, untuk lanjutannya Ibu persilakan kelompok 4 ketuanya Yulia Anastasia. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Tadi pertanyaannya Bu, kelompok 4 membuat jurnal saat pencatatan di Bank Harapan Medan pada saat menerima warkat clearing dan saat clearing berhasil. Baik Bu, adapun hasil diskusi kami ialah jurnalnya pencatatan di Bank Harapan Medan saat menerima warkat clearing. Warkat clearing sebesar 37 juta terletak di debit dan pada saat clearing berhasil, giro pada BI 37 juta terletak di debit dan giro pada rekening Alba 37 juta terletak di kredit. Dan warkat clearing 37 juta terletak di kredit. Sekian dari hasil kelompok 4. Terima kasih Bu. Bagus semua ya jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ibu rasa materi kita hari ini sudah selesai dan cukup mengerti. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka pembelajaran materi kita mengenai akuntansi perbankan dapat kita selesaikan. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Terima kasih Bu. Baik, Ibu rasa kalian sudah cukup mengerti dengan sesi tanya jawab yang diadakan oleh Ibu Ayu. Jadi di sini intinya Ibu akan menyimpulkan tentang clearing. Jadi clearing itu adalah mempercepat transaksi keuangan agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pembayaran dalam suatu transaksi. Mungkin sekian hari ini pembelajaran kita mengenai clearing ya. Nanti mengenai materi selanjutnya Ibu akan upload di GCR lagi. Tetap jaga kesehatan ya buat kalian semua dan tetap di rumah stay healthy. Jadi sekian dari pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Anak-anak semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Sehat semua. Sehat dan Pagi Bu. Nah, Sehat, Bu. pada kesempatan hari ini Ibu akan ditemani oleh Ibu Tri Elkana. Nah, di sini Ibu akan membawakan materi tinjauan umum bank dan akuntansi perbankan. Selama Ibu menjelaskan, Ibu minta kalian untuk mencatat apa yang akan Ibu jelaskan. Dan nanti Ibu minta 2 orang untuk menjelaskan apa yang Ibu jelaskan kembali sesuai dengan catatan yang dia tulis tadi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit saja pengertian bank, fungsi bank, dan memberikan bagan proses operasional bank. Udah itu, ntar dulu. Gak lanjut aja. Ibu izin presenting sebentar. Nah, di sini ada tinjauan umum bank dan akuntansi perbankan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.
Dan fungsi dan tugas bank umum diantaranya mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral, menyediakan jasa penyimpanan dan dana barang berharga masyarakat, menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran. Nah, di sini ada jenis-jenis laporan keuangan bank, ada 5 diantaranya. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, Ibu sudah menjelaskan secara singkat mengenai tinjauan umum bank. Di sini ada bagan. Ibu minta siapa yang bisa menjelaskan bagan ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ibu minta kepada Saudari Gilbert untuk menjelaskan terhadap skema gambaran umum operasional bank. Izin Bu, cut bentar Bu videonya Bu. Tentang operasional bank, yang mana bank itu sendiri fungsi utamanya dalam perbankan yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana, yang mana untuk pendapatan bank akan mendapatkan spread based income, yang mana spread based income ini merupakan selisih antara bunga yang diberikan kepada debitur dan selisih antara bunga yang diberikan kepada kreditur. Jadi di sini bank berfungsi sebagai pihak yang mempertemukan antara debitur dan kreditur. Baru kemudian Bu, di sini juga bank memiliki jasa-jasa lain, jasa keuangan lain di luar aktivitas utama perbankan, yaitu contohnya yaitu LC atau letter of credit, ada juga bank guarantee atau bank garansi, ada juga clearing, ada juga safe deposit box, dan ada juga inkasu dan lain sebagainya. Di sini bank akan mendapatkan balas jasa berupa fee based income atau pendapatan di luar aktivitas utama perbankan. Mungkin sekian Bu, dan terima kasih. Anak-anak semua, jawaban dari teman kalian Gilbert Hutaur udah benar ya, dimana tujuan utama bank itu adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk investasi dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit ataupun pinjaman. Bahasan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tri Elkana Sinaga. Kepada Ibu Tri Elkana Sinaga saya persilakan. Oke, baik, Ibu Ayu tadi sudah menampilkan bagan mengenai tinjauan umum bank, dan saudara kalian Gilbert juga sudah menjelaskan tentang gambaran umum operasional bank. Nah, di sini Ibu akan minta 2 orang untuk menjelaskan secara ringkas sesuai catatan yang sudah kalian buat. Jadi Ibu akan minta Huida Batubara untuk menjelaskan catatannya secara ringkas. Kepada Huida saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya akan membacakan hasil yang saya dapat dari penjelasan Ibu tadi. Bank menurut Undang-Undang tentang Perbankan yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam berbentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Adapun fungsi dan tugas bank yaitu mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral, menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat. Sedangkan jenisnya yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, kedua laba rugi, ketiga perubahan ekuitas, keempat arus kas,
Kelima, catatan atas laporan keuangan. Terima kasih, Bu. Oke, Wida sudah menjelaskan catatan yang dia buat. Sekarang Ibu akan minta satu orang lagi untuk menjelaskan catatannya. Ibu minta Febrina Sinaga. Kepada Febrina saya persilahkan. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Ada fungsi dan tugas bank umum diantaranya adalah mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral, menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat, dan kemudian menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran. Ada juga jenis-jenis laporan keuangan bank, ada 5 diantaranya. 1. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Ibu rasa semuanya sudah mengerti ya dan paham untuk materi kita pada hari ini. Untuk kita akan berjumpa di lain pertemuan. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa semuanya.